Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Taqratus Sadidah yang disusun oleh Said Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masih di pembahasan tentang masalah kesunahan di setiap rukun di dalam sholat. Jadi di setiap bagian dari rukun sholat ini ada kesunahan-kesunahannya yang diperinci satu persatu. Sekarang kita masuk ke yang ke-23. Yang sebelumnya kita bahas di kesunahan waktu duduk di antara dua sujud. Yang sekarang yusannu fit tasyahudil akhir. Sekarang kesunahan apa yang bisa kita kerjakan di waktu tasyahud terakhir, yaitu at-tawarruk. Tawarruk ini beda dengan iftirash, cara duduknya. Dan tawarruk ini, intinya tawarruk ini dia duduk, seseorang yang duduk, kaki kirinya, telapak kaki kirinya itu dikeluarkan ke sebelah kanan, dan pantat kirinya di lantai, kemudian telapak kaki kanan itu dijinjitkan ke sebelah kanan dari pantat kita yang sebelah kanan. Mungkin pelengkapnya ada gambar-gambar banyak, bahkan di Google bisa ada. Intinya itu yang dinamakan tawarruk. Dan satu-satunya tawarruk ini, yaitu duduk seseorang yang dengan duduk tersebut dia akan melakukan salam. Jadi duduk yang mengakibatkan salam itu disunahkan tawarruk. Kalau yang tidak ada salam di situ, misalkan dia duduk di tasyahud akhir tapi mau sujud sahwi, maka tidak tawarruk tapi iftirash. Dan iftirash sudah kita bahas yang sebelumnya, episode yang sebelumnya. Kemudian wawad ayadihi al-yusra wa sa'idiha alal fakhdil aisar mabsutah madmumah. Dan sunnah dia menaruh tangan kirinya dan lengan atas dari tangan kiri, sa'id ini nih, alal fakhdil aisar, di atas paha kiri, mabsutah madmumah, dengan menghadap ke kiblat. Ini bukan menggenggam ya, tapi terbuka begini. Dan muhadhiyan birusiha tarfa rukbati. Dan letaknya ini misalkan ini lutut kita yang sebelah kiri. Letaknya itu sunnahnya adalah pas persis di tepian lutut, ujung jari kita yang sebelah kiri, pas persis di tepian lutut kita yang sebelah kiri. Ini afdolnya dan sunnahnya, posisinya. Nah, kemudian wawat uyadil yumna, dan tangan kanannya, wasa'idiha, dan ini lengan atas ini, alal fakhdil aiman, di atas paha sebelah kanan, tarfa rukbah yumna makbudhah illa al-muhallilah. Dan tangan kanan kita berbeda. Kalau tangan kiri kita seperti ini posisinya. Kalau tangan kita itu menggenggam dengan posisi 3 jari digenggam, yang ibu jarinya itu ditempel ke sini, dan ujung telunjuknya ini ditempel ke sini dengan posisi seperti ini. Kecuali nanti ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu baru diangkat jarinya, telunjuk. Illal muhallilah ini. Wawadul ibhami asfalal muhallilah au bijanibiha, bisa di bawahnya, ibu jari ini bisa ditaruh di bawahnya atau di sebelahnya dengan posisi seperti ini ya, posisi seperti ini. Kemudian waraf'ul muhallilah inda qali illallah, dan diangkat telunjuknya ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, diangkat telunjuknya ini bila tahrik laha,
tanpa digoyang. Nah, ini ada kalau di dalam kitab Sahih Sifat Salatun Nabi ada 11 dalil, insya Allah di situ ada 11 dalil yang menyatakan bahwa tidak menggerakkan telunjuk. Ada satu dalil memang yang menggerakkan, tapi yang lebih kuat yang 11 dalil ini. Kalau ada saudara kita, mungkin kalau kita di sholat kita lihat mereka menggerakkan, ya biarin aja lah, nggak usah kita permasalahkan, karena masing-masing punya dalil. Kita punya dalil, mereka punya dalil, ya kita sama-sama punya dalil. Tapi kita sama-sama umat Nabi Muhammad SAW, sama-sama menghadap ke Ka'bah, sama-sama bertauhid, ya sudah. Kecuali kalau misalkan goyang-goyang gini dimaksudkan untuk guyon, misalkan guyon, budo atau apa ya, ini bisa batal ini. Kalau goyang-goyangnya dengan maksud bercanda, bukan karena memang dia punya keyakinan harus digoyang. Kalau dia punya keyakinan harus digoyang, itu tidak batal. Tapi kalau goyangnya itu guyon konconi sebelah misalkan, ini batal. Nah kalau kita seperti apa? Bila tahrikil laha, tanpa digerakkan, hatta salam, sampai assalamualaikum, assalamualaikum, baru lepas. Kemudian wan nadhru ilal muhallilah ba'da raf'iha ila salam, dan sunnah untuk melihat ke telunjuk kita ketika sampai ke asyhadu an la ilaha illallah, baru pandangan mata kita ke telunjuk, sebelumnya ke tempat sujud. Ketika mengucapkan illallah dan diangkat telunjuknya, maka pandangan kita berubah ke jari telunjuk kita. Nah, masalah memandang ini kita sudah pernah bahas sebelumnya. Kita memandang tempat sujud di keseluruhan sholat kita, kecuali ketika tasyahud, yang ketika mengucapkan illallah maka disunahkan melihat jari telunjuk kita. Ada pengecualian dalam hal ini, yaitu kalau posisi kita ada di depan Ka'bah, kita sholat di depan Ka'bah, maka kita sunnah memandang Ka'bah. Kalau kita bukan penduduk tetap di Mekah. Kalau penduduk tetap Mekah atau mukimin di Mekah, maka tidak disunahkan. Tapi kalau kayak kita umroh, haji, itu disunahkan ketika sholat kita memandang Ka'bah, bukan memandang tempat sujud. Cuma hati-hati kalau misalnya memandang Ka'bah, nanti ada yang lewat pas ayu gitu, bahaya. Kemudian wal ityanu bi akmalit tasyahud, dan menyempurnakan dan membaca tasyahud dengan sempurna. Fayazid khamsa kalimatin wahiyya al-mubarakat sholawat thayyibat walam ta'rifis salamataini, assalamu alayka, assalamu alayna. Nanti kita bahas doanya, ini nanti di bawah ada doanya kan. Kemudian wal ityanu bi akmalis shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah menyempurnakan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa yazidu wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati. Ya, sholawat yang afdal ketika tasyahud adalah sholawat Ibrahimiyah seperti yang diajarkan sama Nabi, dan ditambahi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati. Ini hukumnya sunnah. Jadi menyempurnakan bacaan di tasyahud dan juga bacaan di sholawat. Nah, kemudian untuk masalah tasyahudnya sendiri sudah pernah kita bahas sebelumnya secara lengkap. Kemudian dikatakan yang ke-24 sekarang, yusannu doa ba'da tasyahud, dan sunnah untuk doa setelah tasyahud, wa qabla salam, dan sebelum salam. Ini sunnah. Kalau tasyahudnya dan sholawatnya hukumnya wajib, ya, termasuk rukun kan. Tasyahud plus sholawat itu hukumnya rukun. Tapi doa setelah tasyahud hukumnya sunnah. Yang doa setelah tasyahud ini adalah di waktu tasyahud akhir, bukan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal tidak boleh panjang. Kalau tasyahud awal tidak boleh pakai doa, karena tidak boleh pakai panjang. Bahkan sholawatnya aja pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian dikatakan wala yutawwiluhu ziyadatan ala qadri tasyahud wa shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak dipanjangkan doanya melebihi seperti dia bertasyahud dan sholawat. Kalau dipanjangkan gimana? Hukumnya makruh.
Jadi kalau lebih panjang dari kalau dia tasyahud dan dia bersolawat, itu hukumnya adalah makruh. Wa afdaluhu, dan afdalnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal wa minal maghrami wal ma'tham. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ini afdalnya yang warid ya. Nanti ada ditambahi apa, pokoknya tidak lebih dari seperti dia membaca tasyahud dan sholawat. Kemudian wa doa alladzi 'allamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan juga doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratun min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa dibaca setelah itu. Ya, intinya pokoknya proses doa ini tadi tidak boleh lebih dari kayak dia membaca tasyahud dan sholawat, sambung ya, tasyahud plus sholawat. Kalau lebih maka hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Alhamdulillah. Fatihah. Alhamdulillah.